Inilah putra Daus Mini, bayi merah yang diberi nama Evander Haikal Firdaus tersebut, lahir pada hari Senin 2 Januari lalu di sebuah rumah sakit di Blitar lewat operasi sesar. Daus sendiri tak bisa menyambut secara langsung kehadiran jagoan kecilnya tersebut. Tuntutan kerja memang memaksa Daus harus tetap bertahan di Jakarta, sementara sang istri Lestari Yunita memilih melahirkan di Blitar, Jawa Timur karena di Jakarta tak ada yang bisa mendampinginya dalam proses persalinan ini. Meski Yasmin Whiteblood dan Mbak Im Wong pacaran. Rasa bahagia jelas terpancar dari hati keduanya. Selama ini meski belum punya hubungan yang spesial, benih-benih cinta ternyata mulai tumbuh baik di hati Yasmin maupun di hati Mbak Im. Jasmine Wildblood dan Baim Wong selama ini nyaris tak pernah terdengar keduanya punya kedekatan spesial. Namun tiba-tiba saja keduanya mengaku pacaran. Sebulan lalu persisnya Desember 2011 menjadi bulan penuh cinta yang menyatukan hati Baim dan Jasmine. Jasmine yang baru saja merasakan kesedihan setelah putus dari pacarnya, akhirnya membuka diri dan menerima cinta Baim. Siapa ya? Udah lama sih aku kenalnya ya. Udah lama gitu, secara kita juga satu produksi gitu ya, satu rumah produksi. Jadi emang udah saling mengenal lah pastinya gitu. Dan kalau untuk kenal sama dia udah hampir 3 tahun sih ya udah kenal gitu. Jadi dimana gue kenalnya juga lupa gitu. Pokoknya kita cinlok enggak, kita juga beda judul. Nggak ketemu juga di lokasi gitu ya. Out of nowhere aja lah. Cuman kalau kenal itu udah lama banget dan gue lupa dari mana. Dan emang kita temenan juga udah lama. Terus nggak tahu kenapa one day tiba-tiba bebean, janjian besoknya. Akhirnya besok janjian, jalan bareng, dan seterusnya. Alhamdulillah sih sekarang cocok ya. Cocok, kita jalanin, kita sering bercanda juga dan sering ketemu. Cocok. Kita juga kemarin udah nonton bareng, kita makan, dan orang tuanya baik banget. Dia mengajarkan hal-hal yang baik sama Yasmin. Saya akan perhatiin ya. Dan kalau aku bilang sih menyenangkan banget. Kalau orang tua saya juga semuanya positif, tergantung kita berdua sih. Gimana? Ya semuanya sih nyerahin nama kita berdua ya. Cuman kan balik lagi kalau kita menikah, itu bukan cuma kita yang menikah, tapi keluarga juga menikah. Sebagai seorang lelaki, Baim Wong sudah kenyang merasakan pahit manisnya cinta. Ia bahkan sempat sebegitu dekatnya dengan pelaminan kala pacaran dengan Marsyanda. Namun suratan jodoh tak berpihak kepadanya. Caca justru menikah dengan Ben Kasyafani. Kini lembaran baru mulai dibuka. Meski baru sebulan, namun Baim menegaskan keseriusannya. Apalagi secara materi, Baim sesungguhnya sudah siap bila harus segera melangkah ke pelaminan. Kalau saya sih untuk merit besok atau enggak lusa, tahun depan, 2 tahun lagi, 5 tahun lagi, semuanya itu bisa jalanin. Cuman emang belum ada orangnya. Dan yang sekarang juga masih penjajakan, masih inilah belum komerit belum. Kita juga masih baru pacaran, baru sebulanan. Ya masih kita jalanin aja lah gitu. Kita lihat aja nanti ke depannya seperti apa. Dari segi usia, Jasmine terbilang masih sangat muda. Gadis berdarah Inggris Batak ini masih 18 tahun. Namun itu tak menjadi masalah untuk Jasmine. Baim sendiri sudah cukup dewasa untuk memasuki gerbang pernikahan. Ia sudah 31 tahun. Gue kalau jalin hubungan gue gak main-main. Dan kali ini setiap gue jalin hubungan pasti gue serius gitu. Kalau emang buat main-main, buat apa kita pacaran. Kalau pacaran itu kan menurut gue itu suatu komitmen yang harus kita pegang dan kita jalanin gitu ya. Jadi sekarang ya gue udah berkomitmen untuk berpacaran, berarti artinya gue serius. Sayangnya, di tengah bunga-bunga kebahagiaan mereka, cobaan berat langsung datang menghadang. Fans setia Baim diberitakan keberatan dan tidak menyetujui hubungan ini. Jasmine dianggap tak layak menjadi kekasih Baim karena masa lalunya. Ya mungkin fans saya gara-gara dia seperti itu, mungkin ambil positifnya aja kali ya. Dia emang care sama saya, dia nggak mau saya gimana-gimana. Cuman kan kita balik lagi, nggak ada orang yang sempurna ya. Nggak ada orang yang sempurna. Saya juga bukan orang yang awalnya sih emang saya sebenarnya marah juga. Saya marah, saya tanya, cuman balik lagi kalau kita
melihat diri kita juga bukan orang yang benar-benar sempurna gitu loh. Usahanya banyak banget, terus kesalahan kita mungkin lebih banyak daripada dia. Buat apa kita menjudge dia seperti ini gitu loh. Ya kalau emang dianya mau berubah ya, kalau aku sih gak ada masalah ya. Fans ya, namanya juga fans ya, ada pro dan kontranya ya, ada yang menyetujui dan tidak, dan ada juga yang enggak gitu. Ya kalau untuk soal hubungan segala macam ada yang setuju ada yang enggak ya. Sebenarnya itu urusan kita ya, kita yang jalanin ya. Cuman kalau ya fans ada yang oke, ada yang juga komentar, yang namanya juga fans pasti ada pro dan kontranya. Kalau bilang tipe sih pasti kita maunya orang yang benar-benar perfect ya, sempurna, cuman ya balik lagi gak ada orang seperti itu. Jadi ya saya sih jalanin aja, asal dia itu bisa dipercaya sama bisa dibimbing, gak ada masalah. Di tempat yang berbeda, Dausmini tampak begitu bersemangat setelah dirinya resmi menjadi seorang ayah. Anak pertamanya telah lahir. Seperti apa sosok bayi Daus dan Yunita? Dausmini tak kuasa menggambarkan kegirangan hatinya. Setelah lama menanti, Daus akhirnya mendapatkan seorang anak. Kini Daus sudah resmi menjadi seorang ayah. Tak pernah dapat terlukiskan. Inilah putra Dausmini, bayi merah yang diberi nama Evander Haikal Firdaus tersebut lahir pada hari Senin 2 Januari lalu di sebuah rumah sakit di Blitar lewat operasi sesar. Daus sendiri tak bisa menyambut secara langsung kehadiran jagoan kecilnya tersebut. Tuntutan kerja memang memaksa Daus harus tetap bertahan di Jakarta, sementara sang istri Lestari Yunita memilih melahirkan di Blitar, Jawa Timur karena di Jakarta tak ada yang bisa mendampinginya dalam proses persalinan ini. Meski harus terbentang oleh jarak dan waktu, Daus tetap berbunga-bunga. Harapannya untuk bisa mendapatkan keturunan akhirnya tercapai juga. Jam 10 ke rumah sakit, langsung penanganan, di infus segala macam. Jam kata dokter kalau tidak ada perubahan selama 9 jam ini, mau tidak mau kita harus tindakan operasi Bu gitu kan. Soalnya si cabang bayi ini emang harus buru-buru diangkat gitu kan, dikeluarkan. Udah dua tabung induksi, nggak ngaruh buat si cabang bayinya itu, buat si babang itu gitu kan. Malah kalau kata kita tuh ngeledekin, nggak ngaruh ya gitu. Jadi dia malah makin lincah di dalam, makin lincah. Dan udah banyak obat kan tuh, obat masuk jadi kesian kalau emang kelamaan di dalam juga gitu. Jam 6 lewat setengah 7-an dia nelfon, kayaknya mami harus dioperasi nih soalnya udah 9 jam ini si babang nggak ada perubahan. Si babangnya ini keluar tanggal 2 Januari jam 19.45 gitu. Sangat Dengan berat 2,9 kg, panjang 50 cm. Panjangan gua ya. Bapaknya aja 24, cuma 102 cm. Wah, mau jadi pemain basket kalian anak gua nih. Si anak laki, dan kita udah kasih nama menyayang. Evander Haikal Firdaus. Cailah, namanya imut ya. kayak bapaknya. Kondisi Evander yang normal semakin melambungkan hati Dausmini. Ya, sebagai seorang ayah, Daus tentu saja berharap putranya normal seperti ibunya. Tak sabar menahan rindu, kemarin Daus berangkat menuju Blitar. Sayangnya Daus tak akan bisa memboyong sang istri dan putranya langsung ke Jakarta. Daus harus bersabar menunggu sampai usia Evander 40 hari agar bisa dibawa pulang ke ibu kota. Maminya itu pulang ke Jakarta itu nunggu si Babang Ical 40 hari. Soalnya kan kalau bayi itu rentang ya, nggak boleh ya kan kena udara, ya kan mesti beradaptasinya agak lama. Untuk sementara kita bertiga dulu dalam satu kamar gitu. Kalau ada rezekinya baru deh kita nyicil beli rumah kecil-kecilan, bikin keluarga kecil-kecilan deh. Iya, masih di keluarga saya nyokap.
Dausmini dan Yunita menikah 17 Juli 2011 yang lalu. Sejak menjadi suami istri, Daus dan Yunita kerap harus mengelus dada. Suara-suara miring seringkali terdengar. Namun untunglah Daus dan Yuni tetap kuat bertahan dalam cinta mereka. Saat